bukan untukmu. Chapter 11. Kembali sakit. Sutradara Gio langsung bangkit dari duduknya saat melihat kedatangan Bintang. "Halo Pak Bintang, selamat datang," sambutnya sambil mengulurkan tangan pada Bintang. Bintang menyambut uluran tangan sutradara Gio sambil berkata, "Terima kasih Pak Gio." Ia melempar senyuman ramah pada pria yang sudah dikenalnya sejak 2 tahun terakhir itu. "Silakan duduk," pinta sutradara Gio sambil mengulurkan tangannya ke arah kursi yang berhadapan dengannya. Bintang mengangguk, lalu duduk di kursi itu, sementara asisten sutradara Gio duduk di sebelah sutradara Gio. "Maria, berikan aku berkasnya," pinta sutradara Gio. Wanita cantik berkacamata yang bernama Maria itu pun memberikan map yang berisi berkas yang diminta oleh sutradara Gio. Sutradara Gio menerima berkas itu dari tangan Maria, kemudian membukanya lalu menunjukkannya pada Bintang. "Pak Bintang, kami sudah membaca seluruh isi naskah dari novel Cinta Tanpa Bertemu. Tapi kami tidak akan mengambil keseluruhan dari isi naskah untuk difilmkan. Kami hanya mengambil beberapa bagian yang menurut kami bisa menarik penonton. Ini rangkuman naskah dari novel Cinta Tanpa Bertemu yang sudah kami buat. Silahkan Pak Bintang baca dulu," ujarnya. Bintang pun langsung membaca rangkuman naskah yang sudah mereka buat. "Dari rangkuman naskah yang kami buat, tidak ada alur yang kami tambahkan di luar naskah aslinya," kata sutradara Gio. Ia tahu kalau Bintang paling tidak suka kalau ada alur tambahan di luar dari naskah yang ia buat. Lebih baik Bintang menolak tawaran naskahnya difilmkan daripada menerima tapi dengan catatan ada penambahan alur di luar naskah aslinya. Sehingga Gio dan rekannya sengaja membuat tanpa tambahan apapun. Di saat Bintang sedang serius membaca, seorang pelayan masuk ke meeting room membawakan 3 gelas kopi yang sudah dipesan oleh Maria. "Terima kasih," ucap sutradara Gio pada pelayan itu. "Sama-sama Tuan." Pelayan itu tersenyum ramah. "Ada lagi yang Tuan perlukan?" tanyanya. "Tidak ada." "Baiklah, kalau begitu saya permisi." Gio mengangguk dan pelayan wanita itu pun pergi keluar dari meeting room. "Saya sudah membaca sebagian dan sejauh ini tidak ada masalah dengan rangkuman naskahnya. Sisanya akan saya baca di rumah," ujar Bintang setelah membaca sebagian dari rangkuman naskah itu. "Baiklah Pak Bintang," balas sutradara Gio. "Oh ya, ada kabar gembira lagi untuk Pak Bintang. Banyak sekali penggemar lama dan Bian yang meminta film Cinta Dua Negara kembali ditayangkan. Jadi, karena banyaknya permintaan, kami berencana untuk menayangkan ulang film Cinta Dua Negara di bioskop," tutur sutradara Gio. "Wah, saya tak menyangka. Ternyata Rama dan Bian banyak penggemarnya dan mengapresiasi kisah mereka," kata Bintang seraya tersenyum senang. "Kapan rencananya filmnya akan ditayangkan ulang?" tanyanya yang terlihat antusias. Bintang patut merasa senang dan antusias, karena itu artinya Bintang telah berhasil membuat karya yang disukai banyak orang dan tidak membuat mereka bosan menonton film yang diadaptasi dari karyanya. "Rencananya bulan Juli," jawab sutradara Gio. "Berarti 3 bulan lagi." Sementara sutradara Gio sedang mengobrol dengan Bintang, Maria berulang kali curi-curi pandang pada Bintang. Dan setiap kali Bintang menyadarinya, Maria langsung menunduk atau pura-pura menoleh ke arah lain. "Kenapa dia?" batin Bintang. "Ya, 3 bulan lagi film Cinta Dua Negara akan ditayangkan ulang di bioskop seluruh Indonesia." Mendengar jawaban sutradara Gio membuat Bintang semakin bangga pada dirinya sendiri atas pencapaian yang sudah ia raih. "Baiklah, aku tidak sabar menantikan hari itu. Semoga saja sesukses yang sebelumnya," harap Bintang. "Ya, semoga saja. Tapi aku rasa akan lebih sukses dari sebelumnya." "Amin." Bintang tersenyum, lalu meraih pegangan gelas kopinya, kemudian meminum kopi yang masih hangat itu, diikuti oleh Maria dan sutradara Gio yang juga meminum kopi mereka. Bintang melirik jarum jam pada arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia lalu berkata, "Pak Gio, maaf, saya harus pergi sekarang, ada jadwal kunjung restoran." "Baiklah Pak Bintang, nanti kalau Pak Bintang sudah selesai membaca rangkuman naskahnya,
Segera kabari saya keputusan Pak Bintang, pinta sutradara Gio. Baiklah, Bintang lalu bangkit dari duduknya, diikuti oleh sutradara Gio dan juga Maria yang sama-sama bangkit dari tempat duduk mereka. Saya pamit, nanti akan langsung saya kabari kalau rangkuman naskahnya sudah saya baca semua, ujar Bintang. Baik Pak Bintang, balasnya seraya mengangguk. Terima kasih atas waktunya Pak Bintang. Sutradara Gio mengulurkan tangannya pada Bintang dan Bintang menyambutnya. Sama-sama Pak Gio. Bintang lalu membawa langkahnya diikuti oleh sutradara Gio dan Maria. Mereka bertiga pun keluar dari meeting room. Sutradara Gio dan Maria mengantar Bintang sampai ke lobi. Hati-hati di jalan Pak Bintang, ujar sutradara Gio. Bintang mengangguk lalu masuk ke dalam mobilnya. Sebelum melajukan mobil, Bintang kembali mengangguk pada sutradara Gio. Di tempat lain, Sena sudah tidak terlalu memikirkan masalahnya setelah diberi saran oleh Bintang. Sehingga Sena bisa lebih berkonsentrasi dalam merangkai alur cerita dan tidak berulang kali ia coret lagi seperti sebelumnya. Dan ia bisa mengerjakan pekerjaannya tanpa banyak berdiam diri. Selesai mengerjakan pekerjaannya, Sena kembali melihat postingan barang yang ia jual di sosial media. Namun sayang, belum ada satupun yang berminat dengan tawarannya itu. Dan Sena hanya bisa menghela napasnya kecewa. Jika seperti ini terus, kapan aku bisa membayar cicilan? Bisa-bisa aku menunggak dan sudah pasti akan banyak nomor debt kolektor yang menghubungiku, batinnya. Tenang Sena, pasti ada jalan keluarnya. Sena berusaha menenangkan dirinya. Di tengah kebingungannya, Sena kembali mendapat pesan dari showroom yang mengingatkan tanggal jatuh tempo. Dan itu membuat Sena semakin pusing dibuatnya. Entah kenapa, Sena merasa laptop dan ponselnya tidak akan terjual dalam waktu dekat dan sebelum tanggal jatuh tempo. Harapan satu-satunya adalah menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, supaya Sena bisa cepat mendapatkan uang dari naskah yang ia tulis. Apa aku bisa mengejar target? Gumamnya, merasa ragu. Tidak ada salahnya aku mencoba. Tak ingin membuang waktu dengan terus memikirkan masalah itu, Sena pun kembali berkutat dengan laptopnya, mengerjakan naskah lainnya yang rencana akan ia jual. Sena kembali memeriksa plot yang sebelumnya sudah ia buat. Setelah dirasa tak perlu ada yang ia tambah, Sena pun mulai membuat outline untuk mempermudahnya saat pengerjaan nanti. Dan lagi-lagi gangguan muncul, namun kali ini bukan dari ponselnya, melainkan rasa sakit di perutnya. Seperti biasa, setiap kali menstruasi, Sena akan merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dan itu sungguh mengganggu kegiatannya. Dan seringkali Sena terpaksa harus menunda pekerjaannya karena sakit yang luar biasa itu. Sena lalu mengubah posisi meringkuk sambil memegangi perutnya yang sakit. Jujur, di saat seperti inilah Sena membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Karena ia benar-benar tak bisa melakukan apa-apa selain berbaring sambil menahan rasa sakit. Namun apa daya, tidak ada yang menemaninya. Sena sedih, ia merasa sendirian di dunia ini. Bahkan ibunya pun lebih mementingkan urusan yang lain daripada anaknya.